Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Madudin Izhar dengan NIM 2210417828. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan persoalan dari UTS mata kuliah Manajemen Supply Chain dari dosen saya Bapak Adi Mursalin. Oke, kita langsung saja. Jadi ini ada 4 soal. Yang pertama, pertanyaan adalah apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain management? Nah, oke. Jadi untuk persoalan nomor 1 ini adalah persamaannya. Persamaan itu adalah pertama, logistik dan rantai pasok sama-sama berkaitan dengan pergerakan dan penyimpanan barang. Lalu kedua, bidang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan efektif. Lalu kedua bidang ini membutuhkan keterampilan yang sama seperti perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Nah, lalu ada dari perbedaannya. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu pertama, logistik ini berfokus pada pergerakan dan penyimpanan barang dari titik asalnya hingga titik konsumsi. Nah, rantai pasok itu berfokus pada keseluruhan proses yang terlibat dalam pergerakan dan penyimpanan barang, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk ke pelanggan. Nah, jadi untuk logistik ini adalah suatu proses pengolahan pergerakan dan penyimpanan barang mulai dari titik asalnya hingga titik konsumsi. Proses ini meliputi perencanaan, implementasi, dan pengendalian arus barang, informasi, dan keuangan. Sedangkan rantai pasok itu adalah jaringan organisasi, orang, aktivitas, dan informasi yang terkait dengan pergerakan dan penyimpanan barang dari titik asalnya hingga titik konsumsi. Nah, rantai pasok ini mencakup semua kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk ke pelanggan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, logistik dan rantai pasok ini adalah dua bidang yang saling terkait. Logistik berfokus pada pergerakan dan penyimpanan barang, sedangkan rantai pasok itu berfokus pada keseluruhan proses yang terlibat dalam pergerakan dan penyimpanan barang. Nah, lalu kita ke persoalan nomor 2. Nah, jadi di soal nomor 2 ini, apa supply chain management? Jadi disuruh menjelaskan tentang pengertiannya, proses tahapan, dan tujuannya di dalam bisnis. Oke. Langsung saja nomor 2. Jadi yang pertama adalah pengertiannya. Nah, pengertian dari supply chain management sendiri adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian arus barang, jasa, dan informasi dari bahan mentah sampai ke konsumen akhir. Nah, SCM ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, mulai dari pemasok, manufaktur, distributor, hingga pengecer. Nah, secara sederhana, SCM dapat diartikan sebagai pengelolaan aliran barang, informasi, dan layanan dari tahap pengadaan hingga distribusi produk ke konsumen akhir. Nah, lalu proses dan tahapan SCM. Nah, proses dan tahapan SCM ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama adalah planning, perencanaan. Nah, tahap perencanaan meliputi penetapan tujuan, strategi, dan kebijakan SCM. Nah, tujuan SCM dapat berupa peningkatan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas. Strategi SCM dapat berupa strategi integrasi, diferensiasi, atau fokus. Kebijakan SCM dapat berupa kebijakan pengadaan, produksi, distribusi, dan logistik. Nah, yang kedua itu adalah sourcing atau pemasok. Nah, tahap pemasok ini meliputi pemilihan dan pengelolaan pemasok. Pemilihan pemasok harus dilakukan dengan cermat agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Pengelolaan pemasok meliputi koordinasi dan kerjasama untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau barang jadi yang dibutuhkan. Lalu ada manufacturing atau produksi. Nah, tahap produksi ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian produksi. Nah, perencanaan produksi meliputi penetapan jadwal produksi, jumlah produksi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Pelaksanaan produksi meliputi proses produksi yang sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Nah, pengendalian produksi meliputi monitoring dan evaluasi proses produksi untuk memastikan produksi berjalan sesuai dengan rencana. Nah, lalu ada logistik. Nah, di tahap logistik ini meliputi penyimpanan, transportasi, dan pengiriman produk.
Penyimpanan produk dilakukan untuk menjaga ketersediaan produk dan meminimalkan biaya persediaan. Transportasi produk dilakukan untuk memindahkan produk dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Pengiriman produk dilakukan untuk mengantarkan produk ke konsumen akhir. Lalu yang berikutnya, kelima, ini adalah customer service. Nah, tahap layanan pelanggan ini meliputi penanganan permintaan pelanggan dan pengaduan pelanggan. Penanganan permintaan pelanggan meliputi proses pemesanan, pengiriman, dan pembayaran. Nah, pengaduan pelanggan meliputi proses penanganan keluhan pelanggan. Nah, jadi itu adalah 5 proses SCM. Nah, yang terakhir dari soal nomor 2 ini adalah tujuan SCM dalam bisnis. Nah, tujuan SCM dalam bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas. Efisiensi SCM dapat dicapai dengan mengurangi biaya produksi, biaya persediaan, dan biaya transportasi. Efektivitas SCM dapat dicapai dengan memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Profitabilitas SCM dapat dicapai dengan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya. Oke. Berikutnya itu adalah jawaban dari nomor 2. Nah, yang berikutnya adalah soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini jelaskan peran supply chain management di restoran, universitas, atau... Nah, kita disuruh pilih salah satu. Untuk persoalan nomor 3 ini, saya memilih peran supply chain management pada sebuah restoran. Nah, restoran nih merupakan salah satu bisnis yang sangat bergantung pada rantai pasokan. Rantai pasokan restoran meliputi pemasok bahan baku, produsen makanan, distributor, dan restoran itu sendiri. Nah, penerapan SCM yang efektif di restoran dapat memberikan manfaat, antara lain, yang pertama nih adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu yang kedua ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah meningkatkan profitabilitas. Nah, berikut adalah nih beberapa peran SCM di restoran. Nah, yang pertama adalah pengelolaan bahan baku. Nah, SCM ini berperan dalam memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memilih pemasok yang tepat dan mengelola hubungan dengan pemasok secara efektif. Nah, lalu ada pengelolaan produksi. Nah, SCM ini nih berperan dalam memastikan produksi makanan berjalan lancar dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan merencanakan jadwal produksi, mengelola sumber daya, dan mengendalikan proses produksi. Nah, lalu ada pengelolaan distribusi. Nah, SCM berperan dalam memastikan makanan didistribusikan ke restoran secara tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih moda transportasi yang tepat dan mengelola proses pengiriman. Nah, lalu ada pengelolaan layanan pelanggan. Nah, SCM berperan dalam memastikan pelanggan mendapatkan makanan yang mereka inginkan secara tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola permintaan pelanggan, mengelola proses pemesanan, dan mengelola proses pengiriman. Nah, contoh penerapan SCM di restoran. Nah, restoran menggunakan sistem manajemen persediaan untuk melacak ketersediaan bahan baku. Lalu restoran bekerja sama dengan pemasok untuk mendapatkan bahan baku dengan harga yang kompetitif. Lalu restoran menggunakan teknologi untuk mengelola proses produksi secara efisien. Lalu restoran menggunakan layanan pengiriman makanan untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Lalu kesimpulan dari persoalan nomor 3 ini adalah, SCM ini memainkan peran penting dalam kesuksesan restoran. Dengan menerapkan SCM yang efektif, restoran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, lalu meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan profitabilitas. Oke, itu dari nomor 3. Lalu kita ke nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini, jelaskan konsep dasar supply chain management, lalu tujuan supply chain management, elemen supply chain management, persediaan dalam supply chain management, dan proses bisnis supply chain management. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama, di persoalan nomor 4 ini adalah konsep dasar supply chain management. Nah, supply chain management atau SCM adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian arus barang, jasa, dan informasi dari bahan mentah sampai ke konsumen akhir. Nah, SCM ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, mulai dari pemasok, manufaktur, distributor, hingga pengecer.
Nah, secara sederhana, SCM ini dapat diartikan sebagai pengelolaan aliran barang, informasi, dan layanan dari tahap pengadaan hingga distribusi produk ke konsumen akhir. Nah, jadi untuk tujuan supply chain management sendiri, tujuan dari supply chain management sendiri dalam bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas. Nah, efisiensi SCM dapat dicapai dengan mengurangi biaya produksi, biaya persediaan, dan biaya transportasi. Efektivitas SCM dapat dicapai dengan memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Nah, profitabilitas SCM dapat dicapai dengan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya. Nah, lalu berikutnya elemen supply chain management. Nah, dari elemen supply chain management ini ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan bahan baku, komponen, dan barang jadi untuk perusahaan. Lalu berikutnya ada manufaktur. Manufaktur adalah pihak yang mengubah bahan baku atau komponen menjadi barang jadi. Lalu yang berikutnya ada distribusi. Distribusi ini seperti pihak yang mengirimkan barang jadi dari produsen ke konsumen. Lalu ada pelanggan. Pelanggannya adalah pihak yang membeli barang dari perusahaan. Nah, itu adalah 5 elemen utama dalam SCM. Nah, berikutnya adalah persediaan dalam supply chain management. Nah, persediaan adalah barang yang disimpan oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Persediaan dapat berupa bahan baku, komponen barang jadi, atau barang dalam proses. Persediaan memiliki peran penting dalam SCM. Nah, persediaan dapat digunakan untuk pertama nih menjaga ketersediaan barang, memenuhi permintaan pelanggan, meningkatkan efisiensi proses produksi, lalu ada meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, namun persediaan ini juga dapat menyebabkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan ini harus mengelola persediaan secara efektif untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Nah, lalu untuk yang terakhir dari persoalan nomor 4 ini adalah proses bisnis supply chain management. Nah, proses bisnis SCM ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama ada perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini meliputi penetapan tujuan, strategi, dan kebijakan SCM. Lalu ada pemasok. Tahap pemasok meliputi pemilihan dan pengelolaan pemasok. Lalu ada produksi. Nah, di tahap produksi ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian produksi. Lalu ada logistik. Nah, di tahap logistik ini meliputi penyimpanan, transportasi, dan pengiriman produk. Nah, lalu ada layanan pelanggan. Nah, tahap layanan pelanggan meliputi penanganan permintaan pelanggan dan pengaduan pelanggan. Nah, penerapan SCM ini efektif dapat memberikan manfaat bagi bisnis antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan daya saing. Oke, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk menjawab persoalan-persoalan dari UTS yang diberikan oleh dosen saya Bapak Adi Mursalin dalam mata kuliah Manajemen Supply Chain. Balik ya, Supply Chain Management. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.